Kalau ada yang kita benci dan musuhi, itu adalah oligarki, di mana oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarkes, yang berarti sedikit yang memerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dengan demikian, oligarki adalah pemerintahan yang dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan elitnya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Persetan dengan rakyat, mereka tidak peduli ketika rakyat sedang kesusahan, mereka tidak peduli ketika rakyat memprotes sebuah kebijakan yang dianggap merugikan, dan seringkali gula-gula yang diberikan kepada rakyat hanya semacam basa-basi. Dalam hal ini, Plato menyebut bahwa oligarki merupakan bentuk pemerosotan dari pemerintahan aristokrasi, pemerintahan yang dipimpin cerdik pandai, menjadi dipimpin segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri. Ada banyak faktor mengapa oligarki itu bisa terjadi. Salah satunya, kita bisa melihat dari bagaimana rekrutmen dari pemimpin di negeri ini berjalan. Keberadaan presidensial threshold yang memungkinkan partai politik dengan 25% suara untuk bisa memajukan calon presidennya, bisa jadi itu adalah pintu masuk akan tumbuhnya oligarki. Dan oleh karena itu, gerakan buruh jauh-jauh hari menyerukan agar presidensial threshold dan bahkan parliamentary threshold bisa dihapuskan. Karena itu akan menghambat dan membatasi orang-orang baik di negeri ini untuk bisa memimpin. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan mereka yang bisa maju sebagai calon presiden adalah orang-orang yang didukung dan kemudian disokong oleh oligarki. Bukan tanpa alasan kalau kemudian kita juga ikutan ngomongin soal oligarki, karena ini bukan soal elit pemimpin, ini bukan soal bagaimana pemimpin di negeri ini akan dibentuk, tapi ini adalah soal bagaimana rakyat akan terdampak ketika oligarki mengangkangi negeri ini. Soal ini muncul ketika saya membaca satu berita terkait dengan pemodal besar yang dianggap akan menjegal Anies Baswedan untuk bisa maju sebagai calon presiden. Dan tentu saja kita berkepentingan untuk ikut berbicara. Di bagian akhir video ini saya akan membacakan berita itu, tetapi dalam konteks ini kita akan membahas tentang sesuatu yang akan berpengaruh besar terhadap nasib rakyat. Karena kita tahu apa yang diputuskan oleh rezim, apa yang diputuskan oleh pemerintah itu juga berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM misalnya, itu juga secara langsung dirasakan oleh rakyat. Begitupun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Ada kesan kuat terkait bagaimana Anies Baswedan akan dijegal untuk maju sebagai calon presiden. Ketika kemudian kita menentang oligarki, kita melawan oligarki, itu bukan kita akan mendukung Anies Baswedan, tapi ini mendukung hak rakyat. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, di akhir video ini saya akan menyampaikan berita terkait dengan pemodal besar yang membuat pencalonan Anies Baswedan tidak berjalan mulus. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, justru mengharapkan kedatangan pemodal besar di saat mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, sedang melawan pemodal besar tersebut. Paloh menanyakan, siapa pemodal besar yang disebut PKS menyebabkan gagalnya deklarasi koalisi Nasdem, Demokrat, PKS? Siapa pemodal besar itu? Kita juga kepingin. Coba sebutkan, kita kepingin. Katakan kita kepingin. Kata Surya Paloh saat ditemui di JCC, Jakarta Pusat pada hari Jumat 11 November. Paloh menjelaskan, pemuda besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika iya, maka Nasdem akan menghormati pemuda besar tersebut. Ini kan apes ini, pemuda besar enggak ada, pemuda kecil enggak ada, ucap dia. Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemuda besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi menjelang Pilpres 2024. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawanya eleng dan waspodo, imbuh Paloh. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardhani Alisera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi koalisi perubahan tertunda. Mardhani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemuda besar dalam koalisinya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Partai Nasdem ingin mendeklarasikan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS pada tanggal 10 November. Namun deklarasi itu urung digelar. Kami di koalisi perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemuda besar yang menguasai kita, kata Mardhani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia di Salemba pada hari Kamis 10 November 2022. Oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.
ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki, maka kerja-kerja politik akan terganggu. Karena itulah ketika kemudian kaum buruh mencoba untuk membangun alat politiknya sendiri, maka yang dilakukan adalah memastikan tidak ada oligarki di partai yang dibangun oleh gerakan buruh, yaitu Partai Buruh. Dan itu ditegaskan dalam sikapnya, ditegaskan dalam platform perjuangannya. Di mana di dalam platform Partai Buruh itu dengan tegas dikatakan tentang daulat rakyat. Daulat rakyat artinya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan kemana kebijakan itu harus dilabuhkan, regulasi seperti apa yang diinginkan. Dengan demikian, keberadaan negara, keberadaan pemerintah bisa digunakan sebesar-besarnya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Bukan sebaliknya, elit politik justru bekerja untuk kesejahteraan kelompoknya sendiri. Oleh karena itu menarik kemudian ketika kita mencermati beberapa penderitaan di media, bagaimana disebut oligarki akan mengacaukan terkait dengan koalisi yang dibentuk oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam kaitan dengan pencalonan Anies Baswedan. Ini disebut-sebut ada pemodal besar begitu yang kemudian hendak mengacaukan atau bahkan membubarkan koalisi yang akan dibangun. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Nasdem, Demokrat, dan PKS itu bukan bagian dari oligarki? Saya tidak mau menjawab itu, dan karenanya bagi teman-teman yang punya pendapat, silakan menuliskan di kolom komentar. Tapi satu hal yang pasti, adanya pemodal besar yang disebut dalam fenomena ini, dalam perbincangan ini menyiratkan tentang bagaimana oligarki itu sesungguhnya bekerja dalam proses politik di Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa kita harus eling lan waspada.